Penyerang Bologna disebut bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Ketum PSSI, saya belum bisa spill. PSSI berencana menaturalisasi 3 pemain baru yang nantinya bakal membela timnas Indonesia pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Namun, dari ketiga pemain tersebut, baru Mauro Zylstra yang sudah diungkapkan PSSI tim Garuda tergabung di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan tim Garuda akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Melakoni duel sengit tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan demi bisa meraih tiket lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Apalagi, hanya pemuncak grup yang bakal menembus putaran final, sedangkan runner-up melenggang ke putaran kelima. Satu nama yang kemungkinan besar bakal dinaturalisasi adalah Mauro Zylstra. Saat ini, berkas-berkas naturalisasi penyerang FC Volendam tersebut sudah diajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora serta Depo RRI. Selain itu, masih ada 2 pemain lainnya yang akan menjalani proses serupa dengan Zylstra. Namun, Ketua PSSI, Erick Thohir, masih enggan membocorkan nama kedua pemain tersebut. Namun, muncul rumor di dunia maya jika satu dari 2 pemain tersebut adalah Thijs Dallinga. Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut memperkuat Bologna sejak tahun 2024 dan menjadi satu di antara sosok penting di lini depan. Dallinga yang berhasil mencetak 7 gol plus 3 assist dari 43 laga bersama Bologna musim lalu, diproyeksikan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Selain itu, dia juga akan menggantikan peran Romi yang masih dibekap cedera saat tampil di Piala Presiden tahun 2025. Saya belum bisa spill karena suratnya belum masuk. Nanti, kalau saya spill tiba-tiba nggak jadikan kita memalukan diri sendiri, kata Erick Thohir pada konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025 sore WIB. Saya nggak bisa komen mengenai naturalisasi Thijs Dallinga sebelum suratnya masuk, ya kalau dari pengamat. Dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tetapi kami di PSSI kami menjaga. Lanjutnya, Erick Thohir juga memastikan 2 pemain yang masih dirahasiakan namanya tersebut memberikan respons positif terkait rencana membela timnas Indonesia. Bersama Mauro Zylstra, proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa berlangsung pada Agustus 2025. Kami sedang menunggu surat-surat dari kedua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya, karena kita dalam naturalisasi seperti ini harus berhati-hati, ya kita tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erick Thohir. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada Merah Putih. Ya punya darah Indonesia dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti yang memang ini kemauan mereka. Jadi kita cukup hati-hati. Alhamdulillah respons dari kedua pemain dan orang tuanya positif tetapi dokumen mereka belum masuk. Jadi kita menunggu, nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro Zylstra. Karena kan DPR sedang reses, jadi kami akan daftarkan pada Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Tambahnya, putaran 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Patrick Kluivert jangan malu meniru kisah sukses STY menggebuk Arab Saudi. Reputasi dan kredibilitas Patrick Kluivert dipertaruhkan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Apalagi timnas Indonesia harus bermain di luar kandang. Jay Isis, DKK,
tergantung dengan tuan rumah, Arab Saudi dan Iran. Dua negara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Laga perdana kontra Arab Saudi bakal jadi kunci peluang timnas Indonesia terbang ke AS, Kanada dan Meksiko bulan Juni tahun 2026 mendatang. Partai krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, 8 Oktober depan. Pukul 0.15 menit WIB. Waktu Indonesia sudah masuk tanggal 9 Oktober dini hari. Gusnul Yakin menyatakan, Patrick Kluivert dan stafnya harus menganalisa secara cermat, terutama bagaimana menyusun taktik dan formasi terbaik agar timnas Indonesia mampu melanjutkan kisah sukses yang pernah ditorehkan pendahulunya, Shin Tae-yong. Tak ada salahnya dan tak perlu malu jika Patrick Kluivert harus memakai lagi taktik dan formasi yang pernah dilakukan Shin Tae-yong. Karena timnas Indonesia terbukti mencatat hasil bagus, katanya. Di tangan Shin Tae-yong pada putaran ketiga lalu, timnas Indonesia berhasil memecahkan rekor baru yang sejak tahun 1981 tak pernah menang atas Arab Saudi. Di dua pertemuan babak itu, timnas Indonesia bermain imbang 1-1 dan menang 2-0. Jika dilihat dari dua laga terakhir, psikologis pemain timnas Indonesia lebih baik dari Arab Saudi. Apalagi kemenangan bersejarah dilakukan timnas Indonesia saat Arab Saudi dilatih Herfurnar. Pelatih ini pasti sangat waspada pada pertandingan nanti. Jelasnya, dari sisi teknis, deretan pemain warisan Shin Tae-yong yang masih ada di timnas Indonesia punya chemistry kuat untuk mengulang prestasi lalu. Tanpa mengurangi respect, lanjut mantan pelatih Arema ini, Patrick Kluivert wajib berdiskusi dengan para pemain soal persiapan menghadapi Arab Saudi. Sama-sama gambling. Kalau saya memilih memasang pemain warisan STY, terutama formasi lini belakang bentukan STY jangan diubah. Bek tengah paten milik Jay Aziz, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Saya yakin spirit mereka masih sangat tinggi. Ucapnya. Analisa. Berikutnya, arsitek asal Belanda legenda De Oranje dan Barcelona itu tak perlu memaksakan pemain abroad Eropa harus meladeni Arab Saudi. Menurut saya komposisi pemain timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti 60-40. Pemain Liga Indonesia lebih banyak dari yang main di Eropa. Karena pemain domestik tak perlu aklimatisasi berat seperti pemain abroad Eropa. Paparnya, Gusnul Yakin berharap Erick Thohir menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketum PSSI agar merayu klub Super League melepas pemain timnas Indonesia yang dimiliki untuk TCS sebelum bertolak ke Arab Saudi. Peran Erick Thohir sangat penting di situasi krusial ini. Dengan posisinya sebagai ketum PSSI lebih mudah komunikasi dengan klub Super League daripada dia meminta klub Eropa tempat berkarir pemain abroad yang pasti menolaknya. Ujarnya, taktik ini bisa jadi solusi untuk mengantisipasi kebugaran The Green Falcon yang mayoritas pemain mereka tampil di Liga Arab Saudi. Mayoritas pemain timnas Arab Saudi berkarir di dalam negeri. Kompetisi domestik Arab Saudi juga baru mulai bulan September, artinya fisik mereka sangat siap. Sebagai tuan rumah, pemerintah dan SEF pasti berbuat yang terbaik agar lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ibarat orang makan, nasi itu sudah dekat dengan mulut, tinggal memasukkan dan menelan, tuturnya Bintang.